satu upaya kita dalam rangka penguatan untuk mengembangkan organisasi supaya kekuatan serikat pekerja kita itu menjadi kuat. Karena apa? Kekuatan serikat pekerja itu kan cuma satu. Kekuatan serikat pekerja itu ada pada jumlah anggota. Kalau jumlah anggotanya sedikit, maka kita tidak dianggap. Mau di PUK, mau di PC, mau di PD, mau di PP, kalau anggota kita enggak mayoritas, maka kita tidak akan dianggap. Contoh, di PUK, kalau anggota kita sedikit, kita nggak bisa bikin PKB. Betul ya? Betul. Tujuan dari dibentuknya serikat pekerja, tujuan akhirnya di PUK itu segala hal yang terkait dengan bahasanya undang-undangnya yang ada di perusahaan itu adalah PKB. Kalau sudah ada PUK, maka keberadaan PUK sangat strategis, di mana tidak PUK itu harus terlibat dalam konteks membuat aturan-aturan terkait dengan kebijakan perusahaan yang diatur dalam PKB. Kalau isinya di perusahaan itu perusahaan dan PUK ada di situ, maka ya PUK hanya diminta oleh pendapat. Karena pendapat PUK, pendapat keluarga pekerja itu ya syukur dipakai ke perusahaan, nggak dipakai juga kita nggak bisa menuntut apa-apa. Maka kalau ukur supaya kita menjadi atau bisa untuk melakukan perwujudan PKB menjadi mengusulkan kepada PKB, maka kita harus menjadi yang mayoritas minimal 50%. Begitu juga dengan di pimpinan cabang. Kalau pimpinan cabang PCS PTSI di Berau anggotanya cuma sedikit, maka Bu Munir dan kawan-kawan tidak akan bisa mempengaruhi kebijakan di Kabupaten Berau. Tidak bisa duduk di LKS tripartit, tidak bisa duduk di Dewan Pengupahan Kabupaten, tidak bisa mungkin untuk mengusulkan supaya bentukan perda dan lain-lain. Tidak bisa mengusulkan terkait dengan upah minimum. Begitu juga di tingkat daerah. Di PD ini kan baru, maksudnya baru dalam konteks ini masih caretaker, belum definitif karena PD-nya belum ada 3. Makanya Bung Fatul kita kasih tugas khusus untuk pengembangan di wilayah Balikpapan, Samarinda dan Kuntang. Ya, sekitar Kuntang dan Kutai Kartanegara itu. Karena itu nanti akan kalau jadi akan menjadi tingkat ibu kota, penyangga ibu kota akan ada di situ. Begitu juga dengan di tingkat pusat. Sekarang di tingkat nasional anggota serikat pekerja itu dapat data dari Kementerian Ketenagakerjaan 2017 itu meninggal 2,7 juta. Jadi sekitar 350 pekerja orang. Artinya apa? Artinya serikat pekerja tidak nasional itu kata-kata 2020 kemarin terakhir informasi dari teman-teman di Partit, anggota serikat pekerja yang berafiliasi itu hanya tinggal 2,35 atau 2,4. Makin hari makin turun. Kita tidak tahu pasca COVID, dampak COVID ini luar biasa. Berapa nanti pengurangan terhadap pekerja maupun jumlah anggota sosial. Maka lahirnya aturan-aturan atau undang-undang baik peraturan perusahaan yang tidak berpihak kepada pekerja itu adalah akibat dari serikat pekerjanya kita tidak mau berbuat di tingkat nasional. Karena tadi belum ada 10%, baru 5% sekian. Bahkan kalau membaca sejarah pergerakan serikat pekerja zaman Orde Baru, zaman waktu adanya SPSI aja, anggota SPSI itu sudah di atas 7 juta. Sekarang dengan kebebasan berserikat 21-2000, sekarang sudah ada 15 konfederasi, tak kurang, sudah ada lebih dari 120 federasi di tingkat nasional. Ternyata anggota serikat pekerja cuma sekitar 2,4, tak lebih dari 2,5 juta.
banyak perusahaan yang sekarang ini terjadi, dan itu juga difasilitasi oleh kegiatan-kegiatan dari pemerintah, yaitu apa? Perusahaan supaya membentuk serikat pekerja tingkat perusahaan. Bahkan di beberapa tempat pengalaman saya dan mungkin teman-teman juga, di saat serikat pekerja sudah terbentuk di perusahaan, maka perusahaan membentuk serikat pekerja tingkat perusahaan. Apa SPTP atau sekar atau apa? Kemarin saya baru dari Kutai Timur, dari Sangatta, teman-teman di KPJ itu sekarang serikat pekerjanya ada 7. 4 serikat pekerja berafiliasi nasional, 3 serikat pekerja berafiliasi lokal yang punya afiliasi. Jadi kalau mereka muslim, ketuanya yang mau nyalon ketua nggak jadi, dia bentuk lagi. Ada namanya korporat, ada namanya SP apa Sangatta Bersatu atau SP Putih Bersatu, pokoknya apa itu namanya. Itu adalah upaya-upaya dari perusahaan sebenarnya untuk melemahkan perjuangan kerja. Kemarin saya diskusi, di saat teman-teman anggota serikat yang banyak 7 yang hanya boleh mewakili PKB 3 serikat, maka teman-teman untuk membuat draft PKB itu sudah ribut. Ributnya bukan sama perusahaan, untuk bentukan argumentasinya nggak sama perusahaan. Kalau baru bikin draft, teman-teman baru mau mengajukan ke perusahaan aja untuk mengajukan menyamakan persepsi dari 7 serikat pekerja itu nggak bagus. Karena serikat pekerja mungkin yang afiliasi nasional mungkin ke kanan untuk perbaikan, tapi yang ke kiri itu kan lebih memihak kepada perusahaan. Yang serikat pekerja dengan perusahaan. Nah, maka pengalaman itu harusnya menjadikan kita sebagai terutama di Kabupaten Berau yang PUK-nya lebih dari 20 ini menjadi satu pelajaran yang berharga. Serikat pekerja nggak akan kuat di saat di perusahaan terbentuk beberapa serikat pekerja. Karena ada kata-kata memang kita tidak boleh saling atau tidak boleh saling merekrut sama anggota serikat lain. Kita tidak boleh ada intimidasi bahasanya memang seperti itu. Tetapi di saat kita ngomongin serikat pekerja dengan serikat pekerja, Undang-Undang 2 kan juga ada perselisihan antar serikat pekerja. Ini tuh terkait dengan perselisihan keanggotaan. Perusahaan kira-kira senang nggak sih kalau serikat pekerjanya banyak? Saya ambil contoh, ini sukses story bahasanya. Contoh kisah sukses yang lumayan membanggakan buat kita semua. Kita 2017 membentuk namanya PUK SPSI BPI, Indonesian Gigabyte Industrial Park di Maluku. Itu perusahaan asing murni, Cina murni. Karena awalnya yang itu tambang nikel. Ya awalnya namanya Gigabyte Nikel, berdiri dari tahun 1997, baru bisa beroperasi pada akhir Cina di tahun 2017. Kalau di Gigabyte sendiri dulu namanya serikatnya namanya Pekarya BPN. Akhirnya setelah berafiliasi dengan Serikat SPSI menjadi Serikat SPSI, mereka sudah bisa ber-PKB selama 4 periode. Berarti kita 8 tahun kita bisa sudah punya PKB. Di IBIB yang baru 2 tahun, alhamdulillah kemarin saya diinfo sama PUK katanya PKB-nya sudah selesai. PUK baru 1 periode sudah bisa bikin PKB. Ya, kalau isinya, kalau masalah isi sempurna dan tidak pasti butuh proses. Gak mungkin PKB yang baru sekali dibuat mau dibandingkan dengan PKB yang BPN yang sudah 4 kali pembaharuan seperti senior PKB kan nggak mungkin. Tapi paling tidak sudah ada langkah perbaikan. Mereka sadar bahwa 2 tahun lagi anggota atau pekerja di sana sudah 30.
maka untuk mencapai 50% akan menjadi berat tantangannya. Jadi sudah ada beberapa serikat masuk, akhirnya habis, jadi serikat masuk lagi habis. Tapi mereka sangat luar biasa. Dan kenapa saya ingin keluarkan kepada teman-teman, mereka sangat solid, sangat kompak untuk kita punya komitmen harus satu serikat. Karena mereka menyadari bahwa dengan banyak serikat itu ya, di tingkat nasional menggodok-godokannya tidak terlalu gitu. Tapi di tingkat PUK kalau ada masalah itu bisa ya, bisa kalau apalagi di Jawa Timur kan makanya keras-keras bisa berantem bisa golong-golongan ke golong-golongan. Maka dari itu harapan dari kita bahwa supaya teman-teman memulai meningkatkan pengetahuan, melakukan perlindungan kepada teman-teman anggota kita, dalam konteks bagaimana juga meningkatkan density, meningkatkan jumlah anggota kita bagi yang belum mencapai 50%, supaya apa? Supaya teman-teman bisa mempengaruhi kebijakan perusahaan dengan bisa ikut atau mengajukan untuk pembuatan janjian kerja. Itu harapan